Jadi Menteri Perdagangan kita Muhammad Lutfi baru-baru ini nih ngeluarin kebijakan bahwa harga minyak goreng akan ditahan atau dibatasi di Rp11.500. Dan ini akan mulai di tanggal 1 Februari 2022. Yang mungkin setelah di-upload video ini, tanggal itu udah berlalu dan kebijakan ini udah berlaku gitu. Atau belum, gue nggak tahu. Selamat datang di The Commentary, dan yuk kita bahas masalah-masalah seputar bisnis, ekonomi, dan sosial politik. Nah, katanya tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk membantu produsen, distributor, dan pedagang, basically seluruh pelaku ekonomi, untuk menurunkan harga produksi mereka. Dalam teori macroeconomics, kebijakan ini disebut dengan istilah price ceiling. Nah, definisinya apa tuh price ceiling? Price ceiling adalah di mana ketika pemerintah menetapkan harga tertinggi suatu barang dan jasa yang jauh di bawah equilibrium price. Jadi ini diharapkan juga dapat membantu seluruh elemen masyarakat terlepas dari apapun pekerjaannya untuk nantinya mengurangi biaya spending mereka. Dan ini juga seringkali diterapkan setelah adanya krisis ekonomi. Misalnya seperti setelah COVID. Price ceiling itu dia seperti dibilang tadi, dia mencegah harga untuk naik ke angka tertentu. Dan ini adalah bentuk kebijakan price control dari pemerintah. Nah, kalau dalam jangka pendek, memang nih price ceiling itu dia bisa membantu konsumen untuk mengurangi budget bulanan mereka. Misalnya mau belanja ini jadi berkurang karena ditetapkannya harga yang jauh lebih murah kan. Tapi dalam jangka panjang itu efeknya bisa jauh berbeda dengan apa yang ada di jangka pendek. Bahkan bukan jauh berbeda lagi, jauh berbanding terbalik dengan apa yang ada di jangka pendek. Nah, gimana nih price ceiling itu dapat bekerja? Nah, sementara dalam jangka pendek dia itu memang membawa keuntungan bagi konsumen. Misalnya kayak merangsang permintaan, karena udah harga murah, orang pasti panic buying kan, kayak kemarin di Indomaret tuh, yang antre minyaknya. Dan itu positif banget untuk jangka pendek, karena ya usaha, misalnya Indomaret akan dapat profit yang lebih tinggi, penjualan akan besar, dan itu bahkan membawa dampak juga ke masyarakat pasti seperti dibilang tadi gitu loh. Tapi di sisi produsen, ini nih masalahnya nih. Produsen harus menemukan cara, gimana caranya misalnya gue menyimbangi nih antara price control sama profit yang gue punya. Nah, karena ketika price control, atau misalnya ada price control, ada kebijakan price ceiling, itu kan harga di-cut. Harga di-cut dari harga pasar yang di equilibrium price, dan harganya turun. Otomatis produsen pasti potong profit marginnya makin kecil. Jadinya gimana tuh? Mereka, produsen nih, mungkin menjatuhkan pasokan. Jadi supply-nya dikurangin karena memang ya profit marginnya kecil. Mereka bisa juga nih ngurangin kualitas produksi dia. Karena pastinya ya produsen ya mau margin profit yang besar dong. Jadi gimana caranya nih biar harganya turun, harga pasar turun, tapi harga produksi gue turun, ya gue kurangin kualitasnya satu-satu. Misalnya pakai vitamin, misalnya minyaknya pakai vitamin apa gitu, vitaminnya mungkin bisa hilangin, jadi harga produksinya turun, dan margin profitnya terjaga di situ. Dan akibatnya ya para ekonom ya wajar aja bertanya-tanya, apakah price ceiling ini merupakan kebijakan yang tepat untuk krisis ekonomi atau sebaliknya. Seperti tadi yang udah gue bilang, memang keuntungan besar dari price ceiling itu harga rendah bagi konsumen. Dan itu juga membuat hampir semuanya itu terjangkau dan mencegah adanya harga naik atau harga yang dimainkan oleh produsen. Karena ya produsen pastinya sering mainin harga. Ya jangan munafik juga, gue juga pernah produksi barang. Dan pastinya pengen margin profit yang tinggi, mereka punya cost of production yang rendah, mereka nyari margin tinggi sebesar-besarnya. Ini jadi pro dari price ceiling. Mereka nggak akan bisa main-main itu lagi. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya dalam situasi inflasi, dan adanya price ceiling ini, itu bisa membantu harga kembali ke harga normal di equilibrium. Situasi inflasi loh ya, yang benar-benar dapat menyakiti ekonomi warga Indonesia. Ini bisa membantu. Nah, jadi dalam jangka pendek, memang price ceiling ini punya kelebihannya sendiri. Namun, bisa jadi masalah kalau dilanjutkan terlalu lama dalam jangka panjang nih. Kalau pas dilakukan, price ceiling diimpos sama pemerintah, baru permintaan itu bisa naik. Ketika permintaan naik dan orang panic buying, akan ada shortage atau kekurangan pasokan. Nah, ini kalau udah supply shortage, pastinya akan lebih susah bagi produsen untuk keep up stoknya. Karena harus produksi lagi. Juga kalau misalnya pemerintah kan impose, mereka bikin kebijakan dan itu nggak sesuai sama harga atau ekspektasi produsen bisa stop produksi.
produsen bisa stop produksi, mereka bisa ngurangin kualitas produk mereka bisa even ada yang bangkrut gitu, bisa berpotensi bangkrut. Tapi ya worst case scenario memang banyak bisnis yang mungkin nanti bisa bangkrut dan karena adanya price ceiling ini itu jadi susah buat mereka untuk keep up harga dan profit mereka karena tidak sesuai ekspektasi marketing. That's it. Itu dia tadi yang udah gue jelasin kalau memang price ceiling adalah kebijakan yang tepat. Memang tepat untuk jangka pendek karena memang menurunkan harga dan dapat membantu konsumen dalam membatasi budget belanja mereka, membantu pelaku ekonomi juga bagi produsen produk kedua ya, bukan produsen produk pertama atau minyak goreng tersebut. Produsen misalnya kue atau penjual gorengan itu bisa membantu mereka banget dan dalam jangka panjang sebaiknya tidak diteruskan karena tadi dampaknya ya usaha minyak goreng nih, maksudnya pabrik manufaktur minyak goreng itu bisa ditutup karena tidak bisa keep up with profits dan sebaiknya memang jangka pendek aja. That's it for now. Stay tuned for another exciting episode from the commentary. Cheers.